Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Fokus. Kali ini kita berada di luar lagi nih. Kita berada di kolam renang bahagia. Jadi kolam renang bahagia yang ada di Jalan Bahagia nih. Kita akan mewawancarai nih pemiliknya, pemilik dari kolam renang. Terkait beberapa hal, tapi yang paling utama tuh terkait UMKM. Jadi kita ketemu dengan pemiliknya nih, kita sapa Bang Tumpal Utrecht Napitupulu, benar Bang? Tumpal Utrecht Napitupulu. Utrecht Napitupulu. Utrecht itu apa sih Bang? Utrecht itu nama kota di Belanda, Kak Amel. Sekaligus juga salah satu penulis dengan buku ilmu hukum. Ilmu hukum? Iya, Utrecht. Makanya Abang ambil kuliah nih di jurusan hukum? Iya. Apa pengaruh nama atau memang suka dengan hukum itu Bang? Ya, dua-duanya lah Kak Amel. Dua-dua. Karena Pertama, pengaruh nama berarti? Gara-gara nama, yang kedua gara-gara tertarik di bidang hukum. Sebelum kita ke topik utamanya nih Bang, tentang UMKM, aku penasaran Bang. Abang alumni Fakultas Hukum USU ya Bang ya, baik S1-nya maupun Magister ya Bang ya. Betul, tapi ini larinya kayaknya jadi pengusaha kolam renang, bisnis, dan jadi pengusaha bakso Raja. Iya, Bang Tumpal ini juga merupakan pemilik bakso Raja yang ada di SM Raja ya Bang. Betul, ya. Kenapa nih Bang? Jadi awalnya memang Kak Amel panjang ceritanya. Jangan panjang-panjang kali Bang, sikitin aja, singkatin. Singkat cerita. Jadi dirangkum aja dulu ya. Nah, jadi setelah tamat SMA, saya diarahkan orang tua, ayah saya ke Akademi Kepolisian, disuruh masuk polisi. Karena abang saya kan juga polisi. Ya, jadi diarahkan di sana. Jadi waktu kuliah semester 1, pulang kuliah bukan langsung sama kawan-kawan. Persiapan untuk menjadi akpol. Olahraga. Malamnya belajar di bimbingan. Sabtu Minggu belajar psikotes. Nah, itulah rutin selama setahun. Selama setahun untuk jadi aparat polisi, ya? Jadi aparat. Singkat cerita, saya ranking 5 dari Polda Sumut. Berangkat. Tiba-tiba entah kenapa ayah saya itu melarang saya untuk melanjutkan ke tingkat pusat. Kenapa? Kan ayah yang nyuruh. Ya itu dia, rupanya dia merasa anaknya laki-laki cuma 2. Kalau dibayangkan dua-dua abdi negara, siapa yang mengawas di rumah, itu dipikirkan ayah. Siapa yang neruskan usahaku gitu ya? Jadi singkat cerita, saya berhentilah kan, tidak ikut lagi tes di pusat. Lanjut kuliah, S1, S2, sempat memang berkeinginan menjadi seorang lawyer yang berkarir di Jakarta, ibu kota. Tapi pada saat itu tahun 2018, almarhum ayah saya meninggal tahun 2018. Jadi saya berpikir siapa yang melanjutkan yang sudah ditinggalkan ini. Makanya saya berinisiatif, saya tetap stay di Medan, melanjutkan yang ada, sekaligus mengambil lawyer di Medan aja. Di Medan lagi ya? Oke. Itulah Bu Amel, Kak Amel ceritanya. Nggak apa-apa Bang, yang mana aja, yang mana enaknya. Abang juga sebagai wakil ketua di PDI Perjuangan Kota Medan. Betul. Itu hasrat atau gimana itu Bang? Nah ini dia, ini pertanyaan yang sangat mantap Kak Amel. Jadi memang ayah anda saya yang saya cinta ini dulunya seorang ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan tahun 2005-2010, sempat 2 kali anggota DPRD, pertama wakil ketua di Kota Medan, yang kedua anggota DPRD di Sumatera Utara. Jadi beliau ini mewariskan darah politiknya itu terhadap saya, anaknya. Jadi dulu Kak Amel waktu dia ketua partai, rumah kami yang dulu di sana, saya dipanggil itu waktu dia punya kawan-kawan di depan meja. Anggota dewan semua ya? Bukan kok, masih ketua partai. Kawan-kawan partainya itu duduk kan, saya dipanggil, bukan dengar politik, suruh garuk punggungnya, garuk punggung kan, pijat.
Nah, tapi saya dengar-dengar politik ini, saya tertarik. Oh. Jadi ketika bapak saya mencalonkan sebagai anggota dewan, saya terlibat aktif juga dalam Pencalonan. pengambilan kampanye ke masyarakat. Jadi secara tidak langsung saya belajar. Dan beliau mewariskan semangat perjuangannya kepada anaknya sehingga melanjutkan jenjang karir politik yang sudah ada. Oh gitu, makanya abang mau terjun ke dunia politik ya, selain daripada usaha kuliner kita ya, kuliner dan usaha apa ini dibilang ini? Wisata ya? Wisata kota ya. Oke bang, sebelum kita lanjut ke partai-partaian tadi, kita ke topik utamanya dulu ya bang ya. Boleh, kita bahas soal usaha di masa pandemi kemarin. Ini kan kalau dibilang ini kolam renang ini merupakan salah satu usaha yang tetap tumbuh meski ada pandemi. Padahal kemarin sempat tutup ya bang, lantaran nggak boleh gitu. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan agar tetap bertumbuh? Kita kan perlu membayar gaji pegawai gitu biar tidak merugi gitu bang. Kira-kira apa itu yang abang lakukan? Dan sekarang kayaknya aku ngelihat suasana di sini juga udah banyak perkembangan dibanding kemarin. Itu gimana bang? Ya, jadi Kak Amel, ketika situasi pandemi itu, apalagi pandemi yang dibuat pemerintah itu PPKM darurat, itu memang sebagai seorang wira swasta, kita merasa bingung untuk mengambil suatu keputusan. Yang pertama, bagaimana kita mengikuti suatu peraturan pemerintah. Karena peraturan pemerintah pada saat PPKM masa pandemi itu harus dibatasi tamu, ya. Yang kedua harus memenuhi protokol kesehatan. Apalagi usaha kita bisa dikatakan agak susah untuk melakukan pembatasan. Rawan sekali nih bang. Jadi saya selaku pengusaha berpikir secara ekstra bagaimana. Saya bikin pembatasan per jam setiap pengunjung. Nah, dan ketika karyawan saya pada saat ditutup sementara gara-gara pandemi, saya tidak memberhentikan karyawan saya. Malah saya ajak mereka untuk merenovasi, melakukan perawatan, baik misalnya pengecatan, pembersihan, selama lebih kurang hampir 3 bulan lah. 3 bulan. Dan juga penambahan ada permainan anak-anak. Jadi saatnya untuk menambah ini ya, memperbaiki renovasi ya bang. Jadi dimanfaatkan selama pandemi, dimanfaatkan untuk renovasi, dan setelah pandemi jadi wah gitu ya. Secara bergantian kan juga kan. Dan juga saya ya kalau ada dari karyawan yang berkeinginan ya untuk mudik dulu, ya ada mungkin yang rindu dengan keluarganya, mudik dulu nanti balik lagi kerja, saya persilakan karena situasinya kan memang tutup pada saat itu. Oke, tapi tidak dipecat ya bang ya? Tidak dipecat, malah kita tetap bekerja dengan tukang bangunan sebagai kernet. Supaya tetap ada penghasilan ya bang ya. Oke. Selain di Bahagia ini, abang kan punya bakso raja tuh. Nah, itu di sana gimana bang selama masa pandemi? Ada pengaruh nggak bang? Pasti selama masa pandemi semua usaha pasti ada pengaruh. Mau usaha apapun itu kecuali mungkin yang jual obat-obatan lah ya. Pengaruhnya tadi tuh jam operasional dipercepat sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedua juga kita dibatasi dari jumlah tamu, dan juga sempat kemarin pemerintah buat aturan hanya bisa menerima tamu melalui take away. Itu memang kembali lagi kita sebagai seorang pengusaha berpikir bagaimana mengikuti aturan yang dibuat pemerintah. Suatu sisi kita membuat aturan itu agak berat karena terkadang aturan itu ketika diimplementasikan ke tamu banyak komplain. Tapi satu sisi kita jelaskan bahwa ini peraturan pemerintah, bukan peraturan dari kita. Kita juga harus mengikuti gitu ya bang? Mengikuti. Dan pasca pandemi, sebenarnya belum selesai ya bang ya, cuman udah berangsur pulihnya pandemi gini. Itu gimana bang? Ada nggak saran-saran dari abang gitu? Apa yang harus dilakukan? Apalagi nih untuk wisata ya bang ya, istilahnya bang dua-dua ini bergelut di bidang wisata kayaknya semua, walau kuliner dan
wisata air ini, apa yang harus dilakukan agar bisa bangkit gitu, bisa tumbuh lagi? Jadi Kak Amel, untuk menjadi seorang wira swasta atau pengusaha atau bisnismen, itu harus punya 3. Yang pertama modal. Yang kedua harus punya kemauan. Yang ketiga harus punya keberanian. 3 ini satu saja timpang, ini tidak akan berjalan dengan baik. Jadi memang untuk menjadi seorang entrepreneur atau wira swasta atau pengusaha, itu dibutuhkan yang namanya modal. Modal untuk kita membuat satu usaha. Yang kedua, kita harus punya kemauan. Mau nggak kita terjun? Terkadang ada orang punya usaha tapi dia setengah-setengah. Dia bekerja, misalnya dia PNS, dia bekerja, tapi dia menjalankan usaha. Setengah-setengah usahanya. Setengah-setengah. Nggak fokus. Dia tidak mengkontrol manajemen itu. Nah, yang ketiga, kita punya keberanian. Kalau kita hanya berpikir nanti rugi, nanti sepi, nanti nggak maju, kapan nggak kita jalan mulai? itu ya? Kapan kita berhasilnya? Jadi 3 itu kuncinya. Jadi kalau semua orang pasti punya dari bakatnya menjadi seorang pengusaha. Tapi kalau 3 ini satu saja timpang, nggak berhasil itu. Sulit. Oke Bang, terima kasih atas saran-sarannya. Begitu pemirsa sarannya. Jadi ada tiga hal yang harus kita perhatikan ya. Modal, kemauan, dan keberanian. Itu harus dimiliki oleh seorang entrepreneur ya. Oke. Jadi kita kembali lagi nih ke politik nih Bang. Udah habis? Udah habis ini soal itu. Padahal masih ada nih mau kita geliti tentang perekonomian ini. Tentang usaha. Tentang apa nih salah satunya Bang? Ini penting, kita bersyukur lah memang sekarang ini ya. Kita apresiasi pemerintah, baik itu pemerintah Kota Medan ataupun pemerintah pusat yang banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap calon-calon pengusaha. Itu ditunjukkan dari dipermudahnya kita mengurus yang namanya izin usaha. Itu hak kekayaan intelektual itu gimana? Termasuk lah. Termasuk ya? NIB, nomor induk berusaha. Sekarang kan istilah pemerintah sekarang kan udah OSS, online sistem sub, apalah kalau salah dikoreksi ya, single submission. Single submission. Jadi kita itu yang misalnya kita ingin membuka usaha, kalau dulu saya ingat dulu Bu, ada namanya HO, izin gangguan. Itu harus kita bayar setiap berapa tahun sekali ke pemerintah. Sekarang di pemerintah sekarang sudah dihilangkan. Udah nggak ada lagi HO itu. Tidak ada lagi HO itu. Hanya kita itu tadi, memang saya perhatikan OSS ini masih berganti. Sekarang namanya OSS berbasis risiko. Ya, RBA. Sekarang masih berbasis risiko. Kalau dulu hanya gitu. OSS biasa masih memang berganti. Cuman memang hampir setiap usaha-usaha saya perhatikan di usahanya itu sudah ada dibikin suatu plakat, dia punya izin usaha. Jadi kita suatu sisi bersyukur bahwasanya pemerintah sekarang ini mempermudah para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk memiliki izin di usahanya itu. Jadi sebenarnya selain daripada 3 ya tadi yang Abang paparkan ya, sebenarnya pemerintah udah mempermudah gitu. Tinggal keberanian itu ya, tinggal keberanian karena kita begini untuk Bu, memulai. Kak Amel, saya perhatikan pemerintah sekarang ingin mengarahkan sebagian masyarakatnya memiliki sebagai seorang entrepreneur lah. Baik itu sekarang istilahnya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Karena saya perhatikan UMKM inilah ujung tombak yang bakal membuat tongkat perekonomian Indonesia. Karena tidak mungkin semua orang punya usaha besar, ya kan? Nah, UMKM ini setidaknya kan beban negara dalam hal misalnya lah perekrutan calon pegawai negeri sipil akan semakin berkurang. Nah, sekarang juga saya lihat di perbankan juga, baik itu di perbankan BUMN, hampir sebagian besar pegawai-pegawai itu sudah banyak yang dirumahkan. Karena sekarang sudah kita mau nyetor uang sudah ada sekarang mesin ATM yang nyetor sendiri. Tunai. Cetak buku pun sudah ada. Iya.
cetak buku sendiri, sehingga akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Beban. Artinya pemerintah di sini berpikir bagaimana mengatasi pengangguran. Dibentuklah namanya pelaku UMKM itu. Itu makanya dipermudah. Dipermudah ya, segala perizinan, termasuklah haki, hak kekayaan intelektual. Termasuk kemarin saya baru-baru ini didatangi dari Dinas Pariwisata Kota Medan untuk mendaftarkan merek logo saya, baik usaha saya yang bakso sama yang kolam ini. Dipermudah. Jadi, Malah pemerintah yang menjemput. Abang lihat sekarang udah mudah ya Bang? Bukan kita lagi yang mencari, tapi pemerintah yang menjemput. Boleh itu. Jadi Bang, Abang melihat ini pemerintah gitu ya kan, yang istilahnya yang membantu UMKM, yang bakal membantu UMKM. Itu kan yang membuat keputusannya DPRD nih Bang. Iya, betul. Ya, jadi Abang selaku salah seorang pengusaha entrepreneur ya. Jadi ada nggak keinginan? Biasanya ada keinginan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam dunia usaha ini, kan banyak yang mau jadi anggota DPR, anggota legislatif atau apa gitu. Ada keinginan nggak Bang? Apalagi Abang masuk partai nih. Ya. Secara keinginan Kak Amel, saya kalau ditanya hobi saya memang sebagai seorang politisi. Sekarang ini erat sekarang, seperti dua mata kaki antara pengusaha dengan politisi. Kalau dibilang orang apa istilahnya sebenarnya istilahnya nggak bagus. Masa udah pengusaha dia politisi? Iya, artinya dia pegang semua kekuasaan itu kan. Itu memang ada beberapa pemikiran orang seperti itu. Cuman sekarang antara wira swasta dengan pengusaha itu seperti ibarat kaki berjalan. Karena apa? Sistem demokrasi kita ini kan menganut demokrasi secara terbuka. Artinya suara terbanyak itulah yang menjadi pemimpin, baik itu tingkat legislatif, eksekutif. Jadi dari mana uang itu yang akan digelontorkan untuk berkampanye kalau tidak menjadi seorang pengusaha? Kan gitu pola pikirnya kan. Kalau tidak pengusaha, dari mana duitnya? Dari mana sumber duitnya untuk berkampanye? Terkecuali kita kembali lagi sistem demokrasi waktu dulu nomor urut. Nah, ini kan terbuka, suara terbanyak dia yang menjadi calon pemimpin. Entrepreneur lah yang memiliki cans besar ya. Takutnya seperti itu. Nanti wajah-wajah anggota DPR ke depan latar belakangnya semua pengusaha. Karena dia Dan harapannya Bu Amel, mereka itu tidak lagi cari uang dari anggota dewan. Biarkanlah dari gaji. Jangan lagi ada niat-niat untuk melakukan hal-hal. Jadi bisa benar-benar melaksanakan tugas sebagai anggota DPR dengan benar ya Bang. Jadi nggak mikirin lagi aku mau mengembalikan duit ini, mau ngasih duit ini. Aku udah punya duit dari sini gitu ya Bang. Seperti itu, seperti yang saya bayangkan. Dan rata-rata pun kita agak melenceng sedikit ya ke kabinet pemerintahan Pak Presiden Jokowi ini juga rata-rata yang diambil Pak Presiden ini hampir entrepreneur semua. Seperti Erick Thohir, Nadiem Makarim. Ya kan? Nah, jadi seperti itu sekarang pola pikir yang ada sekarang ini. Di pemerintahannya Bang ya. Dan memang kalau menurut Abang, Abang kan ini ngelola istilahnya dua ya Bang. Harus fokus istilahnya memang kalau untuk menjadi entrepreneur. Tapi kalau udah settle ya Bang, istilahnya sudah. Sebenarnya gini Bu Amel, mau settle tidak settle, kita itu harus tetap kontrol. Ya, memang terkadang karena kesibukan kita di tempat yang lain, terkadang kita lost control. Lost control itulah yang bisa merusak suatu usaha. Jadi seefektif mungkin, ya minimal seminggu itu 3 kali kita harus kontrol, baik pembukuan, baik itu kebersihan, baik itu cita rasa, baik itu semuanya lah. Kita harus meluangkan waktu. Jangan harus kita kerja keras ya Bang. Fokus. Makanya sebenarnya saya kan lawyer. Ada kasus-kasus yang datang ke saya berikan kepada tim yang betul-betul tim itu memang bisa fokus. Kalau saya hanya tahu-tahu seperti itu saja, tidak pala saya ikut ke dalam kuasa itu. Jadi istilahnya kalau punya usaha, pingin berpolitik istilahnya
harus ada lah orang yang benar-benar bisa membantu dengan tepat ya untuk usaha itu ya Bang ya. Ya, Itu kita angkatlah juga orang yang bisa kita percayai, tapi juga kita harus kontrol. Iya, harus tetap kontrol tetap Harus ya. kontrol. Oh, coba. Jadi pertanyaan aku tadi, ada keinginankah untuk Pilkada 2024 Untuk agar bisa membantu masyarakat menjadi entrepreneur di Kota Medan khususnya? Untuk tahun 2024 mudah-mudahan Bu Amel. Ada keinginan Kalau ya Bang ya? tidak ada halangan sama tidak ada hambatan, saya pasti maju. Oke Abang, itu yang aku tunggu. Oh. Oke Bang, makasih nih untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Oke Bang Tumpal, aku panggilnya Bang Tumpal atau Bang Bang Tumpal aja lah, masih Tumpal aja. 29 tahun. Oke Bang Tumpal, semoga nanti bisa sukses di pemilihannya ya Bang ya. Oke, begitulah bincang-bincang kita dengan Bang Tumpal. Rech ya Bang? Utrek, Tumpal Utrek Nabi Tupulu. Tumpal Utrek Nabi Tupulu. Dia merupakan pengusaha muda, pemilik kolam renang bahagia dan Bakso Raja, juga wakil ketua DPC PDIP Kota Medan. Oke, pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.